Rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang memberikan kita segala kenikmatan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang mengatur kehidupan kita, mulai kita berada di perut ibu kita sampai kematian kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam semesta ini. Karena Allah adalah Rabbul Alamin, yang memiliki alam semesta ini. Tidak ada satupun yang di alam semesta ini keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang di alam semesta ini keluar dari apa yang Allah inginkan. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh nikmat Allah, nikmat yang sangat banyak dan tidak bisa dihitung oleh kita. Nikmat yang sangat banyak dan tidak bisa dihitung oleh kita. Mungkin pada sehari ini kita lupa apa saja Allah, nikmat apa saja yang Allah berikan kepada kita. Mungkin kita ingat hanya sebagian besar, tapi ketika kita ingin menghitung secara terperinci, pasti manusia akan merasakan susah. Oleh karena itu Allah mengkhabarkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat Allah tidak bisa dihitung. Nikmat Allah nikmat yang tidak terbatas. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekarang ini bisa kita rasakan, yang 2 hari sudah kita laksanakan, adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita waktu untuk bertemu bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini. Akan tapi ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pada waktu yang singkat ini kami ingin mengingatkan untuk diri saya pribadi dan siapapun yang mendengarnya, dan untuk semua kaum muslimin, di antara hikmah disyariatkannya bulan Ramadan. Karena kalau kita berbicara berpuasa, semua kaum muslimin berpuasa. Karena itu syiar kaum muslimin, syiarnya orang Islam yang harus ditegakkan oleh seorang yang mengaku dirinya Islam. Berpuasa, semuanya berpuasa. Bahkan muncul kegembiraan, kesenangan itu dari semua kalangan kaum muslimin. Karena menunjukkan jati diri keislamannya. Dan semua menyambut Ramadan dengan bahagia, dengan rasa senang hati. Karena itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam yang diperintahkan kita untuk menegakkannya. Akan tapi yang perlu kita ingat adalah hikmah. Salah satu hikmah kenapa Allah memerintahkan kita, atau kenapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang sering manusia lupa. Ini di dalam masalah ini yang sering manusia lalai. Maka perlu kita pahami nikmat yang hikmah yang terbesar dan hikmah yang utama. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bulan Ramadan kepada kita, adalah untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat yang terbesar yang sering manusia lalai. Ana ulangi, ini adalah nikmat yang terbesar. Ada hikmah, ini adalah hikmah yang terbesar dan hikmah yang utama. Hikmah yang terbesar dan hikmah yang utama. Disyariatkannya bulan Ramadan adalah untuk mewujudkan ketakwaan seorang hamba. Karena tidak ada sesuatu yang akan kita bawa setelah kematian kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha.
Ya, wahai segenap manusia, ya, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ya, ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian ya berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah dalam rangka untuk lita'arafu. Ya, untuk saling mengenal. Ya, ini perlu kita perhatikan juga. Allah mengkhabarkan kepada kita, ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah jadikan kita ini bernegara, berbangsa, tujuannya hanya satu, lita'arafu, untuk saling mengenal, dan sebagai tanda. Oleh karena itu di dalam ayat-ayat Allah menjelaskan la yaskhar qaumin min qaumin. Ya. La yaskhar qaumun min qaumin. Ya. Janganlah dari kalangan kaum muslimin saling menghina satu dengan yang lain. Ya, baik menghina, ya, baik menghina dari fisik, ya, atau menghina dari sisi keturunan, nggak boleh. Ya. Ya, menghina dari sisi apapun nggak boleh, baik fisiknya atau keturunannya. Oh, fulan keturunan orang rendah, nggak boleh. Ya. Oh, fulan dari daerah tertentu, ya, dari tempat ini dan tempat ini. Ya, dan keturunannya itu keturunan yang rendah. Ya, levelnya ya tidak selevel dengan kita. Ini enggak boleh. Ya, karena Allah menjadikan kabilah, ya, bangsa dan bernegara lita'arufu, supaya kita saling mengenal. Oh, fulan dari daerah ini, bangsanya ini. Itu dalam, ya, tujuan Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa. Kemudian setelah itu Allah mengingatkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan momentum, ya, waktu yang paling baik untuk mewujudkan ketakwaan, untuk melatih ketakwaan kepada Allah adalah pada bulan Ramadan. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah yang sering kita baca dan sering kita dengar. Ya, yang sering kita baca dan sering kita dengar. Ya, ayat 183. Ya ayyuhan nas kutiba alaikumus syiyam. Ya. Wahai para manusia, ya ayyuhalladzina amanu, afwan. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari terdahulu. Jadi syariat puasa itu bukan syariat yang khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sejak dahulu. Ya, sejak dahulu puasa itu sudah diwajibkan. Akan tapi beda di dalam kaifiyahnya, di dalam tata caranya, di dalam ketentuannya. Dahulu puasa diwajibkan tiga hari di dalam satu bulan. Ya, akan tapi di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diatur puasa yang wajib sebulan selama satu tahun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Dan apa sih takwa itu? Ya, mungkin sering kita mendengar kata-kata takwa. Ya, maka takwa adalah dikatakan oleh para ulama ma'khudun min waqa wiqayah. Ya. Wahia, yaitu wiqayah tadi, wahia an taj'ala bainaka wa baina adzabillah azza wa jal wiqayah wahiyal hajiz. Takwa itu kita jadikan di antara kita dengan azab Allah pembatas. Itu namanya takwa. Jadi takwa itu sebagai pembatas antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana takwa tersebut? Oleh karena itu ulama menjelaskan hakikat takwa adalah dengan kita senantiasa ta'atun fi awamirillah. Ya, senantiasa taat di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa taat di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya itu sebagai hajiz, sebagai wiqayah,
pembatas antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan terbesar disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kita, wahai manusia berpuasa, tidak. Tapi termasuk di antara rasa kasih sayang Allah kepada kita. Ya, dan di antara termasuk Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita. Artinya perintah tersebut bukan hanya perintah, tapi ada motivasi yang mana supaya hati kita termotivasi untuk kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Iya. Ya. Artinya Allah telah memberikan kita kemudahan. Ya. Allah telah memberikan kepada kita kemudahan, sarana untuk kita mau menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena hakikatnya tidak ada sesuatu yang akan kita bawa nanti di dunia, di akhirat, kecuali hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang sahih. Ya, mengingatkan kepada kita di dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika si mayit dikuburkan ke alam jenazah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyit thalath. Ya. Seorang mayit akan diikuti oleh 3 perkara. Seorang mayit ketika masuk ke alam barzakh, ya, dia akan diikuti oleh 3 perkara. Ya, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'ul ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Dan akan kembali 2 hal dan akan tersisa 1 hal. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya kembali. Iya. Keluarga dan hartanya kembali. Iya. Walaupun istrinya. Iya. Jangankan menemani di alam barzakh, menemani di atas kubur saja enggak mau. Iya. Artinya perkara dunia ini hanya sebagai bukan teman sejati. Bukan teman sejati. Akan tapi dunia ini hanya sebagai teman yang sebagai sarana bagi kita. Ya, bisa kita gunakan sarana untuk kebaikan dan bisa kita gunakan untuk keburukan. Inilah dunia. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa yabqa ma'ahu amaluhu, dan yang tersisa amalannya. Inilah teman sejati kita. Perhatikan ya. Jadi doktrin diri kita ya, supaya kita tidak malas beramal, supaya kita terus semangat untuk menjalankan agama ini, bahwasanya amal yang kita lakukan itu sebagai teman sejati kita. Ya, tidak ada teman sejati kecuali amal kita. Ya, karena amal itu disebutkan di dalam suatu hadis yang sahih, nanti di alam barzakh akan menjadi yang selama ini menjadi sebuah hal yang maknawi, kan gitu kan? Pahala dan dosa itu kan maknawi, tidak bisa kita lihat. Berkait itu sesuatu yang maknawi. Akan tapi nanti di alam barzakh, ya, amal yang soleh dan amal yang buruk itu menjadi sesuatu yang hissi, yang bisa kita lihat berbentuk fisik. Ya, disebutkan dalam hadis sahih yang dari hadis yang panjang, bahwasanya nanti amal soleh itu akan berubah menjadi sosok. Kalau dia kalau dia orang yang baik dan itu amal soleh, amal yang baik, dia akan berubah menjadi sosok yang berpakaian putih bersih dan sangat wangi. Ya, dan sangat wangi. Ya, bahkan ya, penduduk kubur akan bertanya, siapa engkau ini? Maka dia menjawab, sosok tadi menjawab, akulah amalmu di dunia. Sebaliknya, orang yang amalannya buruk, amal yang buruk tadi akan menjadi sosok yang sangat buruk. Ya, bau busuk, gelap, hitam. Ya, gelap dan hitam. Ya. Kemudian ahlu kuburnya akan bertanya, siapa engkau? Akulah amalmu di dunia. Ya, oleh karena itu penting ya untuk kita selalu mengingat masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin takwa ini mudah diucapkan di dalam lisan kita, mudah. Takwa. Mau 1000 kali kita mengucapkan takwa, mudah. Ya. Akan tapi di dalam bentuk perwujudan takwa tersebut, ini yang susah. Ya, kalau orang tidak mau bersungguh-sungguh
Dia hanya menyandarkan, oh saya sudah Islam cukup, saya beramal ataupun tidak beramal itu urusan saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hanya mencukupkan diri tenang dengan nama Islam. Dan terkadang ini muncul di kalangan kaum muslimin. Pokoknya saya sudah Islam, sudah. Ya. Allah yang akan menghisab saya. Ya. Nah, ini hal yang enggak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Karena iman itu bukan hanya hiasan. Ya, oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri mengatakan kepada kita, ya, laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Ya, iman itu bukan hanya hiasan dan bukan hanya angan-angan. Orang berangan-angan masuk surga, kan gitu kan? Semua orang yang Islam dia akan berharap masuk surga. Ya. Dan itu iman, kan gitu kan? Orang ingin masuk surga itu iman. Tapi ingat, iman itu bukan hanya hiasan. Ya. Ya, iman itu bukan hanya hiasan. Ya. Bangga di KTP-nya Islam. Ya. Bangga memakai baju muslim. Ya. Iman itu bukan hanya Islam. Akan tapi Imam Hasan Al-Basri mengatakan laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Bukan hanya angan-angan tanpa beramal, bukan. Tapi iman itu adalah ma waqara fil qalbi. Kita yakini secara hati, tertancap di dalam hati kita, wasadaqahul amal, dan dibenarkan oleh amal kita. Oleh karena itu kalau orang Islam tidak mau beramal, ngaku ya dia hanya mencukupkan nama Islam, ingat berarti dia bukan termasuk orang Islam yang sempurna. Tapi Islam itu, iman itu adalah juga berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan anggota badan kita. Maka kita mengaku beriman kepada Allah, ya harus sama. Lisan kita beriman, hati kita beriman, dan anggota badan kita harus beriman. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Inilah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah azan belum? Dan sudah Anda sampaikan tadi, ya, bahwasanya di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mewujudkan ketakwaan, tapi tidak hanya memerintahkan, tapi Allah benar-benar memotivasi kita, dan Rasulullah SAW memotivasi kita supaya kita ini memiliki semangat ya, untuk beramal. Ya. Apa motivasinya? Yaitu Allah dan Rasulnya. Ya. Rasulullah mengkhabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih ya, tentang fadilah berpuasa. Jadi ingat, fadilah berpuasa itu ya, selain dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amalan seorang yang beriman, itu sebagai satu bentuk motivasi kita untuk kita benar-benar semangat beramal. Iya. Karena ya sekarang di dalam urusan dunia ya, kita introspeksi diri. Iya kan? Orang ada ndak ya? Orang atau pancingan ya ketika misalnya dalam masalah belanja lah. Belanja pakaian atau mal-mal kan gitu kan. Mereka untuk memancing ada ndak sesuatu yang mereka ketika ingin memancing pelanggan, ada ndak sesuatu yang mereka jadikan motivasi? Ada ndak? Ya kita jawab ada. Diskon sekian persen kan gitu kan. Diskon 50%. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memotivasi manusia supaya berbondong-bondong mau belanja. Ya, kalau tidak ada seperti itu ya dikit manusia yang mau belanja. Iya kan? Malas. Tapi kalau diberikan motivasi seperti itu, ya diberikan motif seperti itu, pasti manusia berbondong-bondong karena sudah ada hitungannya. Kalau ada diskon, seharusnya misalnya pengeluaran 500 menjadi 250. 250 bisa buat yang lain. Termotivasi. Dengan motivasi tersebut dia mau beramal. Ingatlah, itu perkara dunia, tidak kekal. Sekarang ingatlah, di dalam bulan Ramadan ini Allah benar-benar memotivasi semua kaum muslimin untuk memiliki semangat di dalam beramal. Oleh karena itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan raghima anfun, ya.
celaka bagi seseorang. Ya, rahima anfu rajulin, celaka bagi seseorang. Ya, Rasulullah mendoakan dengan celaka. Dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya. Namaku disebutkan dan dia tidak bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendoakan dengan celaka. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi, ya, wa raghima anfu rajulin, dan celaka bagi seseorang yang dakhala alaihi Ramadan, yang dia bertemu dengan bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan. Ya, salat dalam bulan Ramadan. Melakukan aktivitas kebaikan dalam bulan Ramadan. Akan tapi tsumma insalakha, tapi setelah bulan Ramadan, ya, falam yughfar. Ya, afwan ya. Tsumma insalakha qabla ay yughfar lahu. Ya, kemudian keluar bulan Ramadan dia tidak diampuni. Ingat, Rasulullah mendoakan dengan celaka kepada seseorang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia masih bermalas-malasan. Ya, masih sibuk dengan dunianya. Masih tidak peduli dengan amal-amal soleh yang Allah perintahkan. Masih tidak peduli dengan ganjaran-ganjaran yang Allah lipatkan untuk kita semua. Rasulullah mendoakan dengan celaka. Ya, maka ini harus kita memiliki perhatian lebih. Ya, kita di dalam perkara dunia semangat. Ya, termotivasi dengan program-program dunia. Tapi terkadang banyak dari kaum muslimin sekarang tidak termotivasi dengan program akhirat. Dan Ramadan ini diistilahkan oleh para ulama adalah madrasatu umril insan. Ya, tempat sekolah untuk mendidik manusia. Ya kan gitu kan. Sekolah yang didirikan ini untuk mendidik. Untuk mendidik yang awalnya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Yang awalnya tidak ngerti huruf menjadi ngerti huruf. Ramadan ini adalah sekolah untuk kita semua. Sekolah untuk orang yang Islam. Sekolah untuk kaum muslimin. Yang mungkin di luar bulan Ramadan dia tidak pernah puasa. Malas puasa sunnah. Iya. Dengan datangnya bulan Ramadan dan dia benar-benar menjalankan dengan bulan Ramadan imanan wahtisaban. Ya, di dalam hadis disebutkan man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Yang dia berpuasa pada bulan Ramadan secara iman dan ihtisab, beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena ini adalah asas, ya, asasul amal, atau salah satu hal syarat di dalam amal adalah beriman. Kalau orang beramal tanpa beriman tidak diterima. Ya, orang beramal tanpa iman tidak diterima. Ya, tapi harus amal itu digandengkan dengan iman. Man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Yang puasa bulan Ramadan iman kepada Allah. Ya, dan ihtisab, dan dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, jadi demikian. Mungkin yang sebelumnya nggak pernah malas puasa Senin Kamis, puasa sunnah, dengan adanya bulan Ramadan dia menjadi rajin. Dia menjadi setelah bulan Ramadan menjadi orang yang mau melaksanakan puasa Senin Kamis. Mungkin dulu nggak pernah sholat tahajud, sekalipun nggak pernah. Ya, tapi ketika datang bulan Ramadan dan dia benar-benar menjalankan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan Ramadan dia mengamalkan salat malam meskipun 2 rakaat. Ya. Mungkin pada bulan Ramadan suka berdusta. Di luar bulan Ramadan suka berdusta. Ya, suka berdusta, suka mencaci, suka menipu. Tapi ketika bulan Ramadan dan dia tahu bahwasanya di bulan Ramadan Rasulullah memperingatkan kepada kita man shoma ramadhana. Rasulullah mengingatkan kepada kita, ya, barang siapa yang puasa bulan Ramadan, akan tapi dia tidak meninggalkan, ya, qaulaz zur, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, dia tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan keji, perkara dosa, ya, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Maka dia akan mendapatkan haus dan dahaga. Selesai, Bang.
Taib, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang minggu depan. Ya, karena masih ada waktu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.